Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Hukum Perdata dengan anggota yaitu Putri Nesya Maharani dengan NPM-nya 2112011195, Istiqomah Muawiyah 2112011331, dan Adam Widya Tamaka dengan NPM-nya 2112011348. Untuk mata kuliah Hukum Perdata ini diampu oleh dosen Ibu Yulia KW, SH, LLM. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke dalam materi. Yang pertama, yaitu pengertian keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Selanjutnya, hubungan sedarah. Hubungan sedarah atau hubungan sumbang atau incest adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga atau kekerabatan yang dekat. Biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama anak saudara kandung atau saudara tiri. Hubungan darah dalam garis keturunan dapat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, ada yang disebut dengan patrilineal, yang merupakan garis hubungan darah yang mengutamakan garis keturunan dari ayah, dan kedudukan suami lebih utama daripada istri. Dalam hubungan ini, di dalam perkawinannya, istri selalu mengikuti tempat tinggal suami. Dan dalam hal kekuasaan orang tua, suami lebih diutamakan. Beberapa daerah di Indonesia menerapkan sistem hubungan darah ini, contohnya yaitu Sumatera Selatan, Tapanuli, dan Bugis. Setelah itu, ada yang disebut dengan matrilineal, yaitu hubungan darah yang mengutamakan garis dari keturunan ibu, dan kedudukan istri lebih utama daripada suami. Di dalam hubungan darah ini, di dalam perkawinannya, suami ikut dalam keluarga istri, dan dalam kekuasaan orang tua, saudara laki-laki istri lebih mempunyai kekuasaan utama terhadap anak-anak, atau paman yang lebih dominan. Sistem matrilineal ini masih diterapkan di suku Minangkabau di Padang, Sumatera Barat. Lalu ada yang disebut dengan parental bilateral, yaitu hubungan darah yang mengutamakan garis keturunan ibu dan ayah. Posisi suami dan istri seimbang. Di dalam hal perkawinannya, suami dan istri bebas menentukan tempat tinggalnya. Dan dalam kekuasaan orang tua, suami istri mempunyai kekuasaan yang sama terhadap anak dan harta. Hal tentang perkawinan ini diatur dalam undang-undang. Salah satunya yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang lebih menitik beratkan pada hubungan darah yang mengutamakan garis keturunan dari ayah dan ibu, atau parental bilateral. Di dalam perkawinan, anak yang belum berumur 21 tahun bila ingin menikah harus mendapatkan izin dari orang tuanya, menurut pasal 6 ayat 2. Ada pula larangan adanya perkawinan yang mempunyai hubungan darah terdekat, di dalam pasal 8. Setelah itu, perkawinan tidak mengenal sistem jujur. Lalu, rumah kediaman ditentukan oleh bersama suami dan istri, menurut pasal 32. Ada pula asas perkawinan yang telah diatur. Di antaranya yaitu monogami, kebebasan kehendak, pengakuan kelamin secara kodrati, tujuan perkawinan, perkawinan kekal, perkawinan menurut agama, kedudukan suami dan istri seimbang, poligami sebagai pengecualian, batas usia minimal perkawinan, pria 19 tahun, wanita 16 tahun, membentuk keluarga sejahtera, larangan dan pembatalan perkawinan, tanggung jawab perkawinan, dan perceraian. Perkawinan sendiri, menurut Profesor Dr. Wirjono Projodikoro Sarjana Hukum, diartikan sebagai suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.
Lalu ada pula tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah, hanya demikian materi yang dapat saya paparkan dari kelompok kami. Atas segala kurang dan ketidaksempurnaannya, kami memohon maaf, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada yang telah menyimak dan mendengarkan isi materi ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.